Selamat sore teman-teman trader Indonesia. Hari ini saya lanjutin untuk psikologi Quasimodo. Yang kemarin kan sudah ada part satunya ya. Ini sekarang saya masuk ke part 2-nya untuk temanya psikologi Quasimodo untuk trik dan pembantaiannya. Ini cukup panjang kayak materinya hari ini nih, cuman saya coba ya. Baik, untuk konsep awal Quasimodo seperti kita lihat ya. Jadi Quasimodo tuh banyak yang bilang seperti ini, kemudian dia lari kemana, kita nggak tahu, terus dia balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Jadi, ini konsep dasar Quasimodo. Gampangnya ngelihatnya ya, oh ini Quasimodonya, ini left shouldernya seperti ini. Tapi, in actual nggak seperti ini. Jadi, kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah di poin ini. Oke, kenapa sih saya bilang kesalahan pertama di poin ini? Ingat, di part 1 saya bilang bahwa Quasimodo itu melindungi sesuatu. Jadi, garis ini ada duluan sebelum ini terbentuk. Tolong di-note ya, garis ini, apa yang dilindungi ini ada duluan ya. Jadi, ini ada di sebelah kirinya lagi. Tolong dilihat kembali. Level mana? Key levelnya yang penting yang mana? Bukan ininya ya, tapi ininya nih. Ini terbentuk lebih dahulu sebelum ini terbentuk. Jadi kadang-kadang kita suka ketipu di bagian ini. Ini mungkin salah satu bagian dari manipulasinya. Tapi ingat, bukan ini yang dicari. Kalau kebetulan ini, low ini dengan garis key level ini di tempat yang sama, ya amin deh. Kebetulan dapat posisi yang kita bisa dengan jelas. Tapi sebenarnya yang sering terjadi adalah dia nggak nyampe. Jadi kadang tuh yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dia lari kemana nggak tahu dan tiba-tiba turunnya di sini. Seperti itu. Kebayang ya. Jadi ingat, ini dulu nih yang penting. Key level mana yang mau dilindungi, ini yang mesti dicari dulu. Kadang-kadang suka ada gap di sini. Ya, jadi ini kadang nggak jadi patokan. Nah, jadi kita mesti lihat. Kadang-kadang kalau kita lihat chart itu suka ada yang, nih saya bedain warnanya deh. Oke, nah ini juga Quasimodo ya. Ini yang hitam ini Quasimodo, yang biru juga Quasimodo. Bedanya di mana? Ingat, garis ini duluan. Ya, jadi kadang-kadang kita ketemu chart itu bentuknya seperti ini. Jadi ada bawahnya, kemudian dia turun lagi, kemudian dia begini, hup. Nah, naik ke atas, tapi turunnya bukan di sini. Tapi turunnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Jadi uh, mesti dilihat ini ini itu terbentuk karena reaksi ya. Jadi reaksi terhadap apa? Terhadap yang mau dilindungi. Jadi belum tentu ini Quasimodonya, bisa jadi di sini. Nah, untuk menentukan yang mana Quasimodonya, ingat, yang mana dulu yang mau dilindungi. Oke, itu poin pertama saya untuk Quasimodo. Jadi ini saya hapus dulu deh. Jadi kebayang ya, Quasimodo itu bukan terbentuk apa yang dilindungi bukan terbentuk setelah adanya Quasimodo. Oke, jadi ingat selalu cari garisnya dulu, baru dibentuk Quasimodonya. Nah, seperti ini. Hup. Oke, nah kalau kalian ketemu garisnya dulu, itu kalian bisa mengurangi possibility kalian mengambil left shoulder yang salah. Oke, kebayang ya? Nah, jadi ingat, yang poin pertama adalah apa dulu yang mau dilindungi, key levelnya, SSR-nya, significant support resistance-nya, itu kalian tentukan dulu. Nanti kalian baru bisa tentukan Quasimodonya yang mana, left shoulder-nya yang mana yang mau dilindungi. Oke, sampai sini ngerti ya? Jadi untuk poin kedua, untuk ceritanya, ini ceritanya agak panjang nih. Jadi kita bisa bayangkan sebuah harga dari atas, kemudian dia turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, ini dia menentuh
key level. Nah, pertanyaan saya, untuk key level ini, yang tahu key level ini siapa sih? Nah, key level sendiri itu yang tahu ada dua. Yang pertama IT trader, yang kedua retail trader. Retail trader tahu nggak sih key level ini? Tahu, pasti tahu. Kita pasti tahu. Nah, jadi IT tahu, retail tahu. Jadi yang pertama ketika dia dari atas ke bawah, dari atas ke bawah sini, ini ada something yang diambil. Yang pertama, ini bakal muncul yang namanya pending order. Pending order dari buyer. Pending order dari buyer yang bermain di ini key level biasanya hubungan sama SNR nih. Pending buyer di SNR di daerah sini. Oke, ini saya kasih panah ya. Jadi teman-teman bisa kebayang nih pending ordernya di sini. Saya kotakin juga deh. Oke, nah mereka ada pending order di sini. Oke, nah kemudian kalau dibilang harganya, kan karena ada pending order yang sangat banyak di sini, harga akan mantul ke atas. Nah, saat mantul ke atas sini, kita bisa lihat bahwa yang bayar di sini, yang buy di sini posisinya udah floating plus. Oke, nah ketika mereka sudah floating plus, apa yang terjadi? Dihajar ke bawah. Oke, sampai sini kebayang? Ketika dihajar ke bawah, yang pasang order di sini para buyer SNR. Para buyer SNR terpaksa harus SL. Oke, jadi di sini pembantaian pertama terjadi. Buyer pending order buyer harus SL. Oke, karena posisi buy mereka di sini ketika turun ke bawah mereka harus SL. Nah, ketika mereka harus SL di sini, lihat, ketika mereka di sini kan mereka buy, ketika SL ini pasangannya adalah mereka harus sell. Oke, kebayang ya? Ketika mereka buy di sini, naik ke atas, turun ke bawah, ketika sell mereka harus sell. Ini logik pertama. Oke, logik kedua, karena ini key level ini retail trader juga tahu dan banyak yang buy di sini. Ketika break key level ini, jangan lupa di sini ada yang namanya breakout seller. Ini posisi juga sell. Ini dua-duanya retail ya. Oke. Ini statusnya baru masuk. Oke, kebayang nggak sampai sini? Nah, di daerah ini tuh ada PO buyer, pending order buyer yang harus SL dari sini. Kemudian breakout seller juga masuk di sini. Nah, ketika mereka masuk sell di sini, ini sell, retailnya semua nge-sell. Berarti di sini yang buy adalah buyernya adalah IT. Oke, kebayang nggak sampai sini? Oke, sini buyernya adalah IT. Apakah semuanya? Enggak. Di sini juga ada satu PA trader retail yang buy juga, yang ikutan buy. Nah, yang ini hoki nih, bisa dapat sampai sini. Oke, kebayang nggak sampai sini ya? Kemudian dari harga sini, ini kan mental ke atas nih. Begitu mental ke atas, ups, maaf salah warna. Ketika mereka mental ke atas, ke sini, coba lihat apa yang terjadi. Nah, kita bisa lihat di daerah sini, yang retail seller yang breakout sell kan ketarik ke atas nih, dia mesti SL di sini. Jadi kita bisa lihat breakout seller ini harus SL. Berarti posisinya adalah buy. Oke, ini retail ya.
Oke, ketika mereka sell di sini, ketika mereka SL di sini, ini kan IT nggak mau buy, nggak mau ambil loh, ya kan? IT nggak mau ngambil, makanya harganya langsung lompat ke atas, dia langsung jauh. Kenapa? Karena nggak ada yang mau buy di sini. IT-nya nggak mau ambil loh, dibiarin harganya ke atas. Nah, ini yang terjadi di tahap awal. Nah, ketika di atas sini, kita bisa lihat bahwa IT pasti mainin. Nah, di sini IT bakal mainin, dia bakal bikin ke atas terus sampai satu titik di mana kunciannya. Kalian bisa lihat di sini satu hub. Di daerah sini pasti ada satu area flag. Flag limit ya. Di daerah sini pasti ada satu area flag. Nah, saya kurang bisa jelasin di mana posisinya karena tergantung chart masing-masing. Tetapi pasti ada satu area flag di sini yang bikin kita merasa aman. Oh, dijagain. Nah, ini yang kita bilang tipuan nih. Ini satu, merasa dijagain karena ada FL. Oke, nah ini penting. Kenapa? Saat kita merasa dijagain, berarti kan SL kita naikin yang di sini ya. Yang PA trader retail yang buy di sini, oh udah dapat posisi bagus nih di sini nih. Nah, ketika udah nyampe sini, oh lihat, oh ada berapa flag limit. SL-nya gue naikin deh. Seperti itu. Jadi SL-nya pada dinaikin ke area, biasanya ke arah sini atau ke area sini. Nah, seperti itu. Jadi asalnya dinaikin nih di sini nih. Oke, ini yang dari PA trader ini ya. Oke, kebayang sampai sini ya. Nah, ini satu kita tinggalin dulu ya. Yang kita tangkap adalah PA trader di sini udah naikin nih jadi SL plus nih. Udah ditinggal chartnya, ditinggal posisinya karena yakin saya nggak bakal rugi karena asalnya udah SL plus. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, karena ada flag limit di sini, saya asumsikan seperti itu ya. Karena ada flag limit di sini, maka kita muncul di sini ada yang namanya PA buyer. Di sini PA buyer dan juga di sini ada PA seller. Oke, kebayang ya. Nah, kejadian yang sama berulang. Kenapa? Ketika dia nyampe di atas, dia ambil sini, PA buyer diambil, dibikin SL. Oke, ketika dibikin SL, nah kemudian naik lagi ke atas, kan di sini PA buyer SL, PA seller masuk, dibikin ke atas lagi dengan sangat cepat, kemudian dia turun ke bawah. Seperti itu, sampai ke area key level, baru dia terbang jauh. Kenapa dia bisa terbang jauh? Lihat, yang ini dibantai dengan sangat cepat. Jadi retail nggak sempet pasang order, yang taunya habis pasang pending order, semuanya kena SL, jatuh ke bawah, tiba-tiba terbang ke atas langsung. Jadi di sini timing sangat pengaruh. Kenapa semakin cepat di sini terjadi, retail nggak sempet mikir. Seperti itu. Ini adalah trik psikologi pembantaian Quasimodo. Jadi kurang lebih seperti ini untuk logik Quasimodonya ya. Kadang-kadang kita banyak yang merasa bahwa Quasimodo itu left shoulder, tapi di sini tempat pembantaian nih. Banyak yang dibunuh di sini. Baik PA buyer maupun PA seller, SNR buyer, SNR seller, indikator buyer juga kena bunuh di sini banyak. Nanti saya jelasin kenapa ini. Nanti di next video saya coba usahakan jelasin kenapa sih indikator buyer, indikator trader itu bisa dibantai ketika terjadi Quasimodo. Itu ada hubungan sama konsep awal dari pendidikan awal ya. Jadi memang disetting seperti itu indikatornya. Nanti saya kasih tahu rahasia indikatornya, kenapa indikator itu
Hmm, ada celah untuk pembantaiannya. Oke, jadi kebayang ya untuk case Quasimodo ini kita bisa lihat bahwa yang pertama itu cukup banyak yang dibantai. Satu dari sini IT dapat liquidity dari pending order buyer, kemudian dari breakout seller dia juga dapat liquidity ketika dia naik ke atas. Di sini dia create satu liquidity lagi ketika dia turun. Jangan lupa ya ketika dia turun ke bawah, lihat yang pada masuk di sini, yang pada masuk di sini kan buy nih. Udah naik, mereka naikin SL plus, oh dihantam langsung. Ini pasti langsung SL semua nih langsung. Di sini kan SL plus semua, kehilangan posisi. Jadi pada saat terbang ke atas ke sini, nggak ada PA trader yang ke bawah. Ini nggak ada satupun yang ikut nih. Kenapa? Karena mereka naikin SL plusnya, kemudian dihantam sampai habis dan terbang. Jadi yang berangkat terbang ini siapa? Ini cuma IT doang nih berangkat terbang nih. Sama PA trader yang nggak naikin SL plusnya. Jadi seperti itu. Gimana caranya supaya IT dapat liquidity ya seperti ini. Mereka mainin buyer dan seller di satu tempat, satu area. Mereka bikin SL masing-masing ketika tidak sesuai dengan posisi IT kan posisi buy. Ketika di sini dibiarin terbang terus ke atas, jadi kelihatannya tinggi banget nih marubosunya, kemudian dibanting lagi ke bawah, kemudian baru terbang. Nah, seperti itu. Jadi, ini logik psikologi dari Quasimodo yang termasuk salah satu pembantaian ya. Ini pembantaian yang cukup kejam nih sebenarnya nih. Semua semua posisi disikat semua nih. Oke, saya juga nggak bahas nih yang posisi pada pasang di sini, saya nggak bahas juga nih. Tapi nasibnya mah kurang lebih sama. Nah, yang di sini gimana? Ini biasanya agak kecil ya. Ini kita bisa tahu ini sangat-sangat kecil loh. Kalau dari sini ya, maka yang mesti lihat ke ininya, mesti lihat ke key levelnya. Kalau kalian cari flag di sini flag, di sini flag, di sini flag, semua area ini flag nanti jadinya. Jadi flag limit semua nih. Kalian bakal bingung yang mana sih yang important. Nah, jadi ingat selalu lihat dari apa sih yang dilindungi. Ini key levelnya apa yang mau dilindungi. Seperti itu. Key level bisa ditembus nggak? Bisa. Key level bisa ditembus untuk mencari liquidity. Seperti itu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi ini psikologi Quasimodo part 2. Saya rasa cukup untuk Quasimodonya. Nanti saya coba bahas untuk pattern lainnya. Mungkin saya usahakan bisa bahas trade drive di next video. Semoga ini membantu untuk teman-teman bisa trading di price action. Terima kasih ya.